Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 18070251105. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen risiko operasional dan manajemen risiko pembiayaan di bank syariah. Sebelum saya menjelaskan tentang manajemen risiko operasional dan manajemen risiko pembiayaan bank syariah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko mempunyai arti yang luas, yaitu semua risiko yang terjadi dalam masyarakat, kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha, dan lain-lain ditinjau dari segi manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitoring, dan mengendalikan organisasi terhadap risiko. Nah, risiko itu apa sih? Risiko adalah ketidakpastian, itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang itu. Ketidakpastian yang dihadapi perusahaan bisa berdampak merugikan atau mungkin saja menguntungkan. Apabila ketidakpastian yang dihadapi berdampak menguntungkan, maka ia akan dikenal dengan istilah kesempatan opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang berdampak pada merugikan dikenal dengan istilah risiko. Nah, bentuk-bentuk risiko itu apa aja sih? Yang pertama itu ada risiko murni atau pure risk, adalah bentuk risiko yang terjadi akan menimbulkan kerugian dan bila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Lalu yang kedua itu ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau loss dan tidak menimbulkan kerugian apapun non loss, atau dapat mendapatkan keuntungan atau gain. Yang ketiga itu ada risiko fundamental, yaitu risiko yang bila terjadi dapat menimbulkan kerugian di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Nah, yang keempat itu ada risiko khusus atau partikular, adalah risiko apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian yang dapat terukur dan dapat dikendalikan. Lalu, apa sih itu pengertian manajemen risiko operasional? Manajemen risiko operasional didefinisikan dengan risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem atau risiko eksternal. Risiko operasional meliputi kegagalan teknologi, sistem, dan model analisis. Seorang manajer risiko telah mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya sehingga ia memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar untuk manajemen risiko operasional, yaitu pertama pengendalian risiko atau risk control dan pembelanjaan risiko atau risk financing. Pengendalian risiko itu meliputi pertama atau menghindari risiko, yang kedua ada pengendalikan kerugian, yang ketiga ada pemisahan, yang keempat ada kombinasi atau pooling, dan kelima ada pemindah risiko. Pada saat risiko operasional ini semakin banyak ditemukan seiring munculnya beberapa kasus pada lembaga keuangan. Di antaranya yang pertama itu meningkatkan kesadaran serta perhatian pada kepala unit ini terhadap isu risiko operasional. Yang kedua itu mengembangkan beberapa pendekatan untuk operasional risiko. Yang ketiga itu besar perhatian bank yang mengarah pada kemampuan mengelola profil risiko bank sebagaimana peningkatannya daya saing. Yang kelima menekan regulasi supaya lembaga bisa mengalokasikan sebagian modal guna menutupi kerugian karena risiko operasional. Dalam risiko operasional terdapat klasifikasi atau kategori risiko operasional di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko internal yang disebabkan oleh kegagalan dari proses prosedur. Yang kedua itu risiko manusia, misalnya fraud internal, kurangnya berkualitas dalam pelatihan, terlalu bergantung pada karyawan tertentu atau pergantian karyawan yang tinggi. Yang ketiga itu dari risiko sistem yang disebabkan adanya penggunaan teknologi. Yang keempat ada risiko eksternal, misal bencana alam, kebakaran, atau perampokan. Yang berikutnya itu ada identifikasi manajemen risiko operasional. Pada umumnya risiko operasional terdapat dua kelompok, yaitu risiko operasional yang berdasarkan penyebab terjadinya faktor risiko dan berdasarkan frekuensi dampak terjadinya risiko.
Dua hal pada risiko operasional yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia terjadi karena itu faktor kesalahan manusia itu sendiri atau disebut dengan human error, dan juga disebabkan karena kesenjangan atau pelanggaran dari manusia itu sendiri atau human fraud. Pada faktor eksternal yang bisa menyebabkan timbulnya risiko operasional ini antara lain yaitu hacker yang merusak sistem teknologi informasi bank dan adanya perubahan regulasi serta masih banyak hal lainnya. Pengelompokan berdasarkan frekuensi dan dampak terjadi risiko operasional itu dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada tuh low frequency atau low impact. Frekuensi sering terjadi akan tetapi dampak yang ditimbulkan kecil, misalnya pada kesalahan dalam menulis isian pada slip transaksi. Yang kedua itu ada low frequency atau high impact. Risiko yang frekuensi terjadinya rendah akan tetapi bisa mengakibatkan timbulnya risiko yang besar seperti force majeure. Yang ketiga itu ada high frekuensi atau low impact. Dalam hal ini efisiensi bisnis dapat ditingkatkan. Banyak pada produk keuangan akan memasukkan faktor risiko ini ke dalam struktur harga mereka. Yang keempat itu ada high frekuensi atau high impact, yang mana pada risiko ini dengan frekuensi yang tinggi serta dampak yang ditimbulkan juga bisa mengkacaukan perbankan. Misalnya pada kasus salah bank asing di Indonesia berbasis pada private banker yang berpotensi untuk menyalahgunakan atau bahkan menggelapkan dana nasabah. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang terdapat itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi risiko secara berkala. Yang kedua ada melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas perusahaan. Yang ketiga itu menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperjualbelikan. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Menurut Bank for International Settlement sudah membuat suatu susunan rekomendasi terhadap prinsip-prinsip dalam manajemen terhadap risiko operasional. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disusun, terciptalah 4 kategori prinsip oleh BIS. Yang pertama itu ada pengembangan ruang lingkup manajemen risiko yang sesuai dengan appropriate. Yang kedua itu manajemen risiko, identifikasi, assessment, pemantauan, serta pengendalian risiko operasional. Yang ketiga itu ada peran otoritas dalam pengawasan bank atau role of supervisor. Yang keempat itu ada peran keterbukaan atau role of disclosure. Nah, yang materi berikutnya ada pengertian manajemen risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang ada akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat konsentrasinya penyediaan dana kepada suatu pihak atau sekelompok pihak industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Pada umumnya istilah risiko kredit dengan risiko pembiayaan adalah sama, karena keduanya merupakan jenis produk dengan sistem yang sama. Yang membedakan adalah sistem bunga untuk lembaga keuangan konvensional dan bagi hasil pada sistem keuangan lembaga Islam. Nah, yang berikutnya itu ada penyebab terjadinya pembiayaan. Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bank itu pertama, analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. Yang kedua adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan over transaksi terhadap nilai guna. Yang ketiga itu keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. Yang keempat itu campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
Yang kelima itu ada kelebihan melakukan pembinaan monitoring kredit debitur. Nah, yang berikutnya ada faktor eksternal, yaitu unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Yang pertama itu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemampuan atau dalam memenuhi kewajibannya. Yang berikutnya, debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar sehingga ia akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. Yang berikutnya ada penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit sehingga tidak sesuai dengan penggunaan atau slide streaming. Misalnya dalam mengajukan kredit disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana dicairkan digunakan untuk modal kerja. Yang kedua itu ada unsur tidak sengaja. Pertama itu ada debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran. Yang itu perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan merugi. Yang C itu perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah berdampak pada usaha debitur. Yang kelima ada bencana alam dapat menyebabkan kerugian pada debitur. Nah, yang terakhir ini untuk penutupan atau kesimpulan dari vlog manajemen risiko operasional dan manajemen risiko pembiayaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menetapkan berbagai pendekatan secara komprehensif dan sistematis. Risiko adalah ketidakpastian yang merupakan industri yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuan di dalam bidang tersebut. Nah, risiko operasional itu adalah risiko kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Risiko pembeda risiko atau kegagalan risiko yang terjadi akibat kegagalan atau pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sekian vlog tentang materi manajemen risiko operasional dan manajemen risiko pembiayaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.